Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Resepsi Hari Santri dan Santri Award di Kabupaten Malang ini diawali dengan sambutan Bupati Malang, Rendra Krisna. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa dengan kegiatan-kegiatan positif, santri dan masyarakat mampu membantu perkembangan Kabupaten Malang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentunya tokoh sentral yang kemudian resolusi jihad itu mengilhami seluruh bangsa dan negara itu, bahwa kita tahu pada zaman itu ya, nikah membonceng sekutu agar kemudian terus bisa mengangkangi Indonesia. Nikah tentunya sangat dekat dengan sekutu, karena bang selain sama-sama bangsa baratnya, sama-sama juga ya berperang melawan Jepang, melawan Italia, dan melawan Jerman. Poros tiga negara itu bisa memporak-porandakan dunia, Jepang, Italia, sama Jerman. Dan Belanda itu menghadapi Jepang itu nggak sampai 1 hari sudah tekuk lutut, lari terbirit-birit lari ke Australia. Tapi dia begitu sombongnya, seakan-akan bahwa Indonesia itu sudah terjajah selama 350 tahun, tetap harus menjadi miliknya Belanda. Maka nikah membonceng sekutu agar kemudian Indonesia ini tidak lepas dari Belanda. Terjadilah tentunya pertempuran-pertempuran yang ya pasti tokoh-tokoh sentral yang ada di pondok pesantren, para kiai memimpin semua memimpin semua perjuangan rakyat untuk kemudian melawan penjajah. Ya. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945 pada zaman itu pula ya, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan resolusi jihad yang kemudian ini dipakai oleh semua kekuatan, baik itu memang dari tentara maupun dari rakyat untuk melawan penjajah. Jadi bersyukurlah kita hidup di zaman kemerdekaan ini dengan adanya resolusi jihad. Resolusi jihad ini yang tentunya menjadi bagian yang tidak akan pernah lupa dan tidak pernah terlupakan dari sejarah Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tahun 1945. Di zaman sekarang peringatan Hari Resolusi Jihad tentunya banyak sekali dilakukan terutama oleh panitia dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan membangun anak bangsa khususnya di Kabupaten Malang dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan bermanfaat, baik dalam menggali kearifan lokal dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga dilakukan yang namanya, karena sekarang pemerintah Indonesia termasuk pemerintah Kabupaten Malang lagi gencar-gencarnya mengusahakan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan pendapatan daerah. Panitia Hari Santri justru mengkoridori kemungkinan berkembangnya kepariwisataan itu dengan mengajukan konsep pariwisata halal. Ya, yang halal. Ya. Beliau juga berharap bahwa para santri dapat mewarnai wisata-wisata Malang dengan wisata yang halal. Untuk mengingatkan lagi mengenai peristiwa resolusi jihad dan 10 November, Ketua PCNU Kabupaten Malang, Kiai Haji Bibit Suprapto memberikan ulasannya mengenai resolusi jihad. Di meringati Hari Santri Nasional, Santri Nusantara ini nggak lepas dengan peristiwa resolusi jihad. 17 Agustus 45, negara kita diproklamirkan kemerdekaannya oleh proklamator Soekarno-Hatta, Bung Karno, Bung Hatta. Tapi 1,5 bulan kemudian, akhir September, datanglah tentara sekutu di Indonesia, terutama Jakarta dan Surabaya, Semarang. Pimpinan Jenderal Hawthorne, ada Jenderal Mansek, ada pula Jenderal Brigjen Malabi. Tujuannya untuk melucuti senjata tentara Jepang yang barusan kalah Perang Dunia Kedua. Tanggal 14 Agustus 45. Jepang kalah, menyerah. Kita siap 3 hari kemudian Bung Karno, Bung Hatta didesak anak-anak muda
akhirnya memproklamirkan kemerdekaan. 1,5 bulan setelah itu datang sekutu untuk melucuti tentara Jepang. Kedatangan sekutu nggak masalah, tetapi diboncengi oleh NICA, Netherlands Indische Civil Administration. Mengetahui gelagat yang nggak enak ini, akhirnya ulama-ulama NU, para alim ulama NU se-Jawa Madura ngumpul di Surabaya di bawah komando Mbah Kiai Hasyim As. Yang dari Kalimantan nggak siap menghubungi karena transport berat waktu itu. Dari Sumatera nggak sempat hubungi, dari Irian, dari Sulawesi nggak sempat hubungi. Apa nggak ada NU di sana? Sudah ada. Sulawesi ada Kiai Romli, ada pula Kiai Abdurrahman Ambudali. Sumatera Kalimantan Selatan ada Kiai Abdul Qadir Hasan, pendiri NU di Martapura. Di Palembang sudah ada Habib Abdullah Gotmir Al-Kaf. Di tempat lain juga ada ulama-ulama yang lain. Sudah ada Syekh Ali Hasan Ad-Dari di Sulawesi Tapanuli Selatan. Tapi karena sulit kendaraan, akhirnya yang dikumpulkan yang Jawa Madura saja di Surabaya 21-22 Oktober tahun 45, setengah bulan setelah datangnya sekutu. Para ulama akhirnya merumuskan bagaimana nasib negara ini, bagaimana nasib kemerdekaan ini, kedaulatan negara ini. Akhirnya para alim ulama di bawah Mbah Hasyim Asy'ari membuat rumusan yang namanya resolusi jihad. Isi pokoknya pemerintah Indonesia harus melanjutkan perjuangan menegakkan kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam, bagi warga Nahdiyin Nahdiyat, hukumnya membela kemerdekaan dan kedaulatan bangsa negara adalah wajib. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, terutama adik-adik yang hidup pada zaman sekarang, marilah kita meneruskan perjuangan itu, perjuangan dari kakek nenek kita, dan perjuangan dari pelaku resolusi jihad, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Maskur, Mbah Wahab, Mbah Bisi, dan lain-lain. Kita lanjutkan, yaitu dengan upaya menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia ini. Kita jaga negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Kita tegakkan 4 pilar, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, NKRI sebagai harga mati, kemudian UUD 45 sebagai konstitusi negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kenyataan hidup di Indonesia yang harus kita tegak hormati. Walaupun berbeda-beda suku, bangsa, dan agamanya, ada Jawa, Madura, Aceh, Kedung, Sasak, dan lain-lain, tapi kita sama bangsa Indonesia, alias ukhuwah watoniyah menurut Nahdlatul Ulama. Untuk memperingati Hari Santri, di Malang dilaksanakan berbagai rangkaian acara yang menarik. Ketua Panitia Resepsi Hari Santri menjelaskan bahwa semua kegiatan peringatan Hari Santri berjalan dengan lancar berkat bantuan Ansor, Fatayat, Muslimat, dan Banser Kabupaten Malang. Sungguh telah nyata kemerdekaan Indonesia, bergembira dan bersyukurlah selamanya untuk perjuangan dengan darah dan kepedihan, untuk pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara, miliki jiwa suci mulia
dengan darah dan kepedihan. Butuh pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara demi